Hai semua, Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Sehat selalu ya. Pasti rata-rata dari kalian masih dalam masa pelajar, bukan? Kalian pernah gak sih sering merasa males ataupun capek, lalu bermalas-malasan saat belajar? Nah, apa kalian tahu bahwa Indonesia sekarang memiliki data persenan dengan jumlah yang lumayan kecil loh dalam minat belajar ataupun membaca? Sekarang ini banyak sekali minat pembaca Indonesia yang kini mulai runtuh dan tidak mempunyai semangat belajar yang tinggi. Tak hanya itu loh, pelajar bahkan tidak sedikit pula pekerja yang sekarang pengangguran dan lebih memilih untuk menetap di rumahnya. Pada generasi 4.0 ini, kita harus membuat bangsa Indonesia menjadi berhasil dan sukses. Akannya pelajar maupun pekerja sekalipun, dari mulai generasi sebelum milenial hingga Z, Alpha, kelak bakal jadi generasi beta, serta seterusnya. Dan jangan pula kalian mempergantungkan sesuatu dengan teknologi yang ada loh. Tanpa adanya berusaha, kita harus menjadi owner bukan lagi player. Yang berarti kita harus menjadi pembuat bukan lagi pengguna. Maka kalian terus berusaha dan kejarlah harapan mimpimu dengan berusaha diri sendiri ya. Ingat diri sendiri, jangan mempergantungkan kepada orang lain. Jika kau tumbang, maka bangkitlah, lalu katakanlah, aku selalu akan bisa. Halo guys, sekarang kita lagi di Untirta nih. Nah, katanya kita kan ingin menjelaskan ada apa sih di Untirta itu, dan kita juga ingin menjelaskan satu persatu tentang seorang pemuda yang berhasil di sini. Hai guys, baiklah, kali ini saya sebagai Sezana Cutiaradini akan menceritakan tentang sebuah kisah inspiratif dari seorang pemuda asal Indonesia. Ia telah sukses dan juga mendapatkan gelar PhD, yaitu beliau adalah bernama Yusrama Denny Mukhtar. Sekarang ia telah mendapatkan bagian dari kepala unit laboratorium terpadu di Universitas Untirta. Tentang suksesnya Yusrama Denny Mukhtar. Meskipun ia anak bungsu, ia sukses loh dari kakak-kakaknya. Ia berpunyai motivasi untuk lebih sukses daripada kakak-kakaknya, dan juga ia tidak mempatokkan sebuah kakak-kakaknya untuk menjadi seperti dia, dan dia menjadi seperti kakak-kakaknya. Sebagai pemuda Yusrama Denny ini tidak memiliki kemanjaan. Meskipun Yusrama Denny ini seorang anak yang manja dan juga anak bungsu, tetapi ia sangat mempunyai motivasi yang besar, yaitu untuk sukses dalam meraih impiannya sebagai dosen. Sekarang ini kita bisa melihat Yusrama Denny telah sukses akannya kuliah maupun bekerjanya. Pada awal kuliahnya, ia mendapatkan beasiswa di Korea Selatan, dan juga setelah itu ia mendapatkan beasiswa di beberapa negara lain. Pada saat ia bekerja, ia menjadi dosen, dan ia mulai direkrut untuk mengajar di beberapa negara seperti adanya Jepang, Korea, ada juga Thailand. Akhir-akhir ini Yusrama telah dapat dipanggil ke Cina untuk mengajari mereka dan juga mendapatkan beberapa ilmu dari dosen-dosen di sana. Yusrama Denny ini juga pada tahun 2009 telah menikah, dan juga pada tahun 2010 ia mendapatkan seorang putrinya. Pada tahun 2015 putra keduanya pun lahir. Meskipun sekarang Yusrama Denny seorang ayah, tapi ia tidak pantang menyerah untuk bekerja. Ia selalu berusaha untuk menafkahi dan juga menafkahi keluarga kecilnya, dan juga mendapatkan ilmu yang ia akan mendapatkan serap. Meskipun sebagai dosen, Yusrama Denny ini tetap bekerja sekeras mungkin untuk mendapatkan ilmu yang belum ia pelajarkan. Jadi kita bisa simpulkan bahwa sebuah pekerjaan itu kita bisa raih dengan kerja keras, doa, dan juga pantang menyerah. Kita bisa melihat Yusrama Denny meskipun anak bontot sekalipun, ia terus bisa meraih lebih sukses daripada kakak-kakaknya saat ini. Jadi mungkin sekian cerita kisah inspiratif tentang seorang pemuda, yaitu Yusrama Denny Mukhtar.
sekarang kalian mau tahu gak sih tentang Universitas Wisata Madani Ngajar yang akan diceritakan dan dikisahkan lalu dijelaskan oleh teman gue yaitu Raudat Rizka. Dan dari saya dan Aisyah tadi menjelaskan tentang seorang pemuda yang sangat sukses sekali dan tidak pantang menyerah sekalipun, atau walaupun hujan menerjangnya dan tidak putus asa sama sekali untuk demi menafkahi orang tuanya dan anak istrinya. Oke, mungkin cukup sekian yang saya menjelaskan dari Raudatul Rizka dan Zulfi kelas 3E. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian penasaran gak sih ada apa aja sih di laboratorium itu? Nah, di sini ada namanya bioteknologi laboratorium. Nah, daripada kita penasaran, ayo kita melihat dalamnya. Oh my god. Di sini terdapat alat-alat yang bisa kita digunakan di bioteknologi laboratorium. Dan di sini terdapat sedikit penjelasan tentang gunanya setiap alat yang ada. Pertama kita nyalain dulu stop kontaknya, kita nyalain PCB-nya supaya stop kontaknya nyala. Terus untuk nyalain kita ini pastikan ininya udah forward, habis itu kita nyalain ini. Nah, setelah itu langsung masukin aja baterainya. Ini langsung keluarnya di bawah. Juga nggak apa-apa. Ini untuk hasil dari alat ini masih kasar-kasar gitu karena ini alat untuk penghancuran awal. Ada ini. Ada lagi gue berapa? 1324. Ini, yang satu ini. 1321. Untuk alat yang ini namanya pressure mesin. Pressure. Ya. Pertama kita nyalain dulu. Kebanyakan plastik. Jadi kan dari penghancuran awal itu masih besar-besar. Nah, di sini diperkecil lagi. Oke. Panas. Udah. Apa lagi? Coba kalau udah air gimana lagi tuh? Ini kalau ini. Iya. Ini air. Oh, jadi lebih halus ini. Enggak dipisahin. Oh, jadi plastik, black mass sama aluminium dan apa? CU. Tembaga. CU kan tembaga. Koper. Iya. Udah aja temu sama ini nanti hasilnya udah sama. Ya udah boleh deh. Satu lagi. Ya udah. Ini tapi ini black listnya ya, warna hitamnya ini bukan
mana sih, lebih kayak debu gitu loh warna itu. Oh. Nah kalau untuk alat ini kan dua alat tadi tuh, kalau dua alat tadi harusnya dinyalain dulu alatnya baru dimasukin bahannya. Kalau alat yang ini namanya layarkan. Nah, untuk nyaring gitu lah. Jadi ini bahannya dulu yang dimasukin, baru dinyalain alatnya. Dua aja. Ini tuh untuk misahin setiap bagiannya. Kan di sini banyak banget kandungannya ya. Di sini banyak banget kandungannya, ada plastik, ada tembaga, ada aluminium gitu. Nah di sini tuh dibagi-bagi. Ini nanti hasilnya jadinya plastik sama besi. Yang ini jadinya aluminium sama tembaga. Yang ini jadinya black mass. Iya, betul. Yang akan dijual nantinya gitu. Kita nyalain dulu ya. Bisa dicoba. Untuk tombolnya sebenarnya di sini sih. Untuk tombolnya ini kan bisa dilihat dari sini nih. Di sini kalian bisa langsung pelajari juga sih. Kayak setiap alatnya udah ada, kayak harus gimana cara nyalainnya, pencet nomor berapa aja gitu. Nah kan kita mau pakai yang rotary vibration screen 3 output. Kenapa dibilang 3 output? Karena ada karena ada 3 keluaran yang tadi kasih tahu ya, ada 3 hasil gitu. Jadi kita iniin sama 3 di warna hijau. Ini ada warna-warnanya, ini warna hijau, itu warna merah ya. Kita nyalain yang mana? Di situ nanti kan di sini masih ada 2 keluaran gitu ya. Di sini ada plastik sama besi, di sini ada aluminium sama tembaga, di sini ada black mass. Ya. Black mass karena warnanya hitam, nyatu jadi nggak kelihatan, atau mau dipegang nanti ada kok hasilnya di botol, nanti kita kasih tahu. Oh ya sudah. Oke. Kalau untuk prosesnya mungkin sampai sini aja, nanti Iya. aku jelasin lagi pakai gambar aja kali ya. Iya boleh. Ada proses mekaniknya. Kan tadi kita udah nyoba ya dari awal. Pertama kan baterainya tuh harus di pengosongan dulu, harus biar arusnya hilang gitu, biar nggak meledak lah kan, karena baterai kan ada arusnya. Terus kita pertama pakai planetary ball mill, itu yang tadi yang di awal itu ngancurin baterainya jadi kasar ya, secara kasar gitu. Sedangkan di crusher mesin ini kita lebih perkecil lagi. Lalu kita pakai rotary vibration. Ini untuk membagikan 3 output yang tadi saya bilang. Yang pertama ada besi sama plastik, terus ada aluminium sama tembaga, sama black mass. Nah nanti tuh mereka tuh dipisah lagi, karena mereka ada 2 output, dipisah lagi pakai alat rolling screening. Ada di sana nanti ada. Nah rolling screening terus baru magnetic screening, nanti mereka akan terpisah jadinya plastik sama besi. Nah terus nanti yang ini aluminium sama CU itu harus melalui proses lagi kayak yang tadi saya bilang. Nanti itu hasilnya juga akan terpisah, aluminium, tembaga. Sedangkan kalau black mass itu sudah ada hasilnya. Nah untuk hasilnya di sini kita udah menghasilkan 3 ya. Ini yang tadi black mass saya bilang. Ini black mass. Ya. Ini plastik yang udah terpisah sama besi. Dan ini besinya yang udah terpisah sama plastik. Ya. Untuk aluminium sama CU kita masih usaha. Iya. Susah untuk memisahkannya gitu. Dah, itu aja sih paling. Kalau misalnya mau videoin ininya, si alat ininya boleh. Terus grinding yang tadi bebas. Iya. Wow. Makasih ya. Makasih ya Mbak. Makasih Kak. Iya. Makasih. Baik semuanya, mungkin sekian vlog kita hari ini di Untirta. Mohon maaf jika ada salah perkataan atau informasinya dan penjelasannya.
Terima kasih telah menonton dan telah kasih untuk mendengarkan semua yang kami telah ucapkan. Akhir dari kami, saya Sezan Echa Tiara Deni dari kelas 3C. Saya Rada Tuliskan, Anda Tuti dari kelas 3E. Mohon mengucapkan terima kasih banyak. Dan dadah. Assalamualaikum.